Oke, kita lanjutkan ya. Nah, setelah dapat beban di apa simpulnya, berarti soalnya sini udah dapat lengkap bentuk soalnya seperti yang kalian sudah dapatkan di tugas 1 ABCD maupun di UTS ya. Nah, materi berikutnya kalian adalah menghitung apa deformasi ya. Menghitung deformasi. Menghitung deformasi itu apa? eh, Kalian harus menentukan apa data penampang yang ada di batang-batangnya ini ya. Tadinya secara awal mungkin kalian tentukan dulu dia profilnya apa untuk menentukan beratnya ya. Tadi di sini di awal di sini tidak disebutkan. Harusnya sih ada ya ketentuannya ini menggunakan profil tipe apa ya, sehingga dari tipe profil yang tadi kita tahu berat apa, berat profilnya, berat jenisnya, kemudian panjangnya dihitung sehingga beban totalnya dihitung dapat di sini ya. Tapi untuk menghitung deformasi, nah itu di sini oh ini profilnya ada di sini ya. Kita sebutkan dia misalnya mau pakai profil ini. Nah, di data profil ini yang terpenting untuk menghitung deformasi, kalian adalah menentukan luas penampang daripada profil ini. Ya. Iya, lagi ngajar. Apa profil? Nggak usah. Profil luasan penampangnya, ya. Jadi kalau kita mau menghitung deformasi pada rangka batang di materi yang akan kita bahas minggu ini, itu kalian harus tahu luasan penampang aksial daripada uh, profil batang-batang yang dipakai, ya. Nah, selain luas penampang, kalian perlu juga data materialnya. Materialnya dia pakai baja atau aluminium atau apa. Itu ada data modulus elastisitasnya, di mana modulus elastisitas satuannya adalah satuan gaya per luas. Jadi bisa Newton per milimeter persegi, atau kilogram per sentimeter persegi, atau ton per meter persegi, terserah ya. Terserah kalian disesuaikan dengan satuan beban yang ada. Jadi kalau misalnya ini satuan bebannya kilonewton, ya ini mau dijadikan apa kilonewton per meter kubik ya boleh aja asal nanti konsisten aja ya. Datanya apa ya disesuaikan sama data beban yang ada. Yang pasti ada dua data yang dibutuhkan yaitu luas penampang dan modulus elastisitas ya. Nanti setelah dapat data luas penampang sama modulus elastisitas ya. Nah, seperti materi di UTS, kalian lanjutkan mengerjakan menghitung reaksi sama gaya-gaya batangnya ya. Nah, apa caranya terserah, boleh pakai analitis dengan menggambar memakai diagram Cremona, boleh juga pakai keseimbangan titik, ya. Eh, Kalau toh mau pakai sub berarti itu hanya untuk kunci jawabannya, tapi tetap harus ada metode yang manualnya, ya. Tadi boleh pilih keseimbangan titik atau grafis, ya. Subnya hanya buat cross check untuk menilai kunci jawaban ya. Nah, kemudian minggu lalu kita sudah belajar garis pengaruh ya. Nah, garis pengaruh itu diharapkan untuk tiga batang tertentu aja, yaitu batang kalau modelnya seperti ini berarti batang atas, batang bawah, dan batang diagonal. Katakanlah pilih tiga batang ini ya, batang IC, batang apa DC sama batang DE ya. Nah, dari tiga batang yang akan dipilih untuk menggambar garis pengaruhnya dari pelajaran minggu lalu ya. Menggambar garis pengaruhnya berarti menggunakan metode potongan. Kemudian kita menghitung beban satu di sebelah kiri potongan berarti di titik I, sebelah kanan potongan berarti fokus beban satunya ditaruh di C. Sehingga kalian dapat dua angka apa
nilai di I sama nilai di J. Sedangkan untuk di simpul-simpul tinggal ditarik aja. Di sini pasti nol, di sini pasti nol. Ya. Jadi fokus mencari nilai S1 di beban 1 di I, berarti dapat nilai ini. Untuk S1 sekian, S3 sekian, S2 sekian ya. Nah, itu didapatnya dengan cara apa? Metode potongan yang sudah diajarkan di sesi minggu lalu garis pengaruh. Jadi dibuka lagi catatannya garis pengaruh. Nah, untuk pakai sub minggu lalu sudah diajarkan menggunakan sub. Nah, itu untuk cross check kunci jawabannya aja ya. Nah, setelah garis pengaruh berarti di sini sebetulnya kalian bisa tambahkan catatannya apa sampai di sini tadi sampai garis pengaruh. Nah, sekarang cek hasil beban akibat garis pengaruh dengan akibat gaya-gaya batang yang di sini ya. Di sini kita cek aja contohnya misalnya S1. S1 ini kalau kita hitung pakai metode grafis Cremona atau keseimbangan titik, dia dapatnya segini, 180 kilonewton minus ya. Tapi kalau menggunakan garis pengaruh, sementara gambar garis pengaruhnya seperti ini, benarkah nilai apa S1-nya ini juga min 180 ya. Berarti beban yang bekerja di sini apa ini tadi di soalnya bebannya uh, seperti ini bekerjanya ya. Di sini 30, di sini 60, yang di tengah di ujung 30 ya. Kalau diberikan garis pengaruh, gambar garis pengaruhnya seperti ini. Maka berapakah S1-nya kalau dihitung secara garis pengaruh? Berarti beban tadi itu yang bekerja di soalnya itu diletakkan di sini ya. Nah, ini Ibu nggak bisa kasih coret-coretan sama ini. Nah, si coretannya di sini ya. Nah, ini kalau misalnya kalian mau menghitung S1 akibat beban yang tadi, di sini ada beban 30 ya. Di sebelah sini ada 30 ya. Yang kiri 30, yang kanan juga sama, yang tengahnya ada 60 ya. Ini sama di sini. Nah, yang ini bebannya yang di tengah 60. Maka kita hitung sekarang nilai apa? eh, Nilai beban S1 ya. Berarti S1 itu kalau dihitung akan sama dengan 30 kali kali berapa nih garis pengaruhnya nilainya. Berarti ini digeser ke sini ya supaya nah, ya. Ini ya, berarti sama dengan S1 sama dengan 30 kali berapa nilai garis pengaruh di sini 0 ya, ditambah 60 kali, karena ini sama ada 1, 2, 3, 4, 5, berarti kita bisa bareng nih kali, tinggal panjangnya masing-masing di sini ada berapa, ada min setengah, kemudian ada min 1, ada min 3/4, ada min 2/4, ada min 1/4. Hmm. Ini 60 kali nilai ordinat di garis pengaruhnya ya. Terus ditambah 30 kali 0 lagi.
ya, yang sebelah kanan. Nah, ini berapa kalau dihitung? Berarti S1 sama dengan berapa? Nah, ini dijumlahkan dulu min setengah. Ini berarti buka kalkulator ya. Ini dibuka kalkulatornya berarti setengah ditambah satu ditambah minnya saya berikan ya ditambah 3/4 ditambah 2/4 setengah berarti ditambah 1/4. Nah, ini sama dengan 3. 3 kali 60 berapa? 180 minus kan? Karena ini kan minus. Nah, kita lihat hasil gaya batangnya kalau kita hitung secara apa Cremona 180. Artinya gambar garis pengaruhnya ini sudah benar. Nah, itu contoh menghitung gaya batang menggunakan garis pengaruh. Paham ya? Nah, ini yang kita pelajari di minggu lalu yang harus ada di proyek juga. Ya, berarti kalian harus bisa menggambar garis pengaruh pada 3 batang di rangka batang tersebut, ya, yang berbeda di batang atas, diagonal dan bawah. Ya. Nah, kemudian lanjutannya lagi proyeknya. Nah, ini kita hapus dulu catatannya. Nah, berikutnya lagi yaitu menghitung deformasi sekarang ya. Nah, menghitung deformasi itu materi di minggu ini ya. Deformasi yang mau dicari, deformasi di mana? Berarti rangka batang ini kalau kena beban, tentunya titik kritisnya karena bebannya di sini, maka titik-titik yang berdeformasi besar itu adalah di titik-titik yang di bawah ini ya. Paling besar tentu yang di tengah yang di E. Misalnya kita tentukan titik kritisnya E. Carilah nilai deformasi di titik E. Ya, teorinya ada apa? Ada 3 teori yaitu dengan metode unit load, dengan metode apa? Elliott dan dengan metode Elliott-Moore. Nah, tapi dari 3 metode ini yang paling harus bisa adalah apa metode ya sebetulnya tiga-tiganya harus bisa ya. Tapi kalau hanya menghitung satu titik saja untuk cross check itu metode unit load ini ya. Nah, untuk 2 metode ini itu untuk menghitung seluruh deformasi yang ada ya. Mungkin nanti untuk 2 metode ini uh, apa progresnya untuk di uh, lanjutan nanti analisa struktur dua, analisa struktur satu ya, karena 2 metode grafis ini dipakai buat menghitung apa deformasi untuk seluruh batang ya. Tapi kita progres untuk tugas project cukup di sini aja. Ini hanya menghitung deformasi di satu titik dan satu arah tertentu aja, yang kritis saja, nggak perlu semuanya dihitung. Ya. Nah, berarti materi di minggu ini adalah kalian harus bisa menghitung deformasi di satu titik dengan metode unit load. Metode unit load itu sebetulnya adalah metode analitis ya. Jadi kita menghitung menggunakan nanti pakai bantuan Excel ya. Nah, untuk menghitung metode ini, pertama kita harus paham dari materi apa perubahan panjang batang. Jadi kalau misalnya batang mengalami gaya aksial seperti ini, mengalami gaya tarik atau gaya tekan. Nah, ini contoh kita contohkan misalnya mengalami gaya tarik, apa maka penampang yang tadinya seperti ini, tadinya
ukurannya dx, biasnya setelah kena beban tarik, maka dia akan bertambah panjang menjadi dx plus delta. Ya, jadi ini sebetulnya delta. Nah, delta ini kalau kita jabarkan sebetulnya dia sama dengan apa? Regangan kali eh, panjang piasnya. Jadi kalian sudah diajarkan di pelajaran mekanika bahan, mestinya ya apa di semester ini atau semester lalu ya. Mungkin sama ya, ini yang diajarkan sama Bu Anis, pelajaran mekanika bahan. Ya. Jadi apa delta itu sama dengan regangan kali delta X karena oke tadi sempat putus ujungnya. Kita lanjutkan lagi ya. Oke, jadi kita lanjutkan lagi. Rekamannya masih jalan kan ya? Masih. Oke, jadi apa delta perubahan panjang batang ini itu dipengaruhi oleh gaya batangnya sendiri dan dipengaruhi oleh luas penampang dan modulus elastisitas. Jadi kalau dibuat simpel, rumus perubahan panjang batang itu adalah gaya dibagi luas kali modulus elastisitas. Maka itu dari tugas proyeknya tadi, kalian harus menentukan batang-batangnya itu. Selain panjang batangnya, kalian juga harus menentukan luasan penampang dari batangnya itu ukurannya berapa dan material bahannya, modulus elastisitasnya, E-nya berapa. Ya. Nah, dari rumus ini setelah kalian dapat nilai delta masing-masing, yaitu apa perubahan panjang dari masing-masing batang itu rumusnya ini, ya. Nah, karena tadi integral ya, berarti dipengaruhi oleh gaya batang, dipengaruhi juga oleh panjang batangnya. Artinya eh, makin panjang batang, eh, deltanya juga makin besar. Ya, tidak terpengaruh oleh gaya batangnya aja. Misalnya sama-sama ditarik sebesar 1 ton, tapi yang satu batangnya lebih pendek, satunya lagi lebih panjang, maka deltanya akan lebih besar yang batang yang panjang dibanding batang yang lebih pendek ya. Jadi rumusnya ini sekarang. Nah, setelah kalian bisa menghitung gaya masing-masing batang, nah akibat gaya masing-masing batang tersebut ya, itu masing-masing batangnya akan bertambah panjang atau bertambah pendek sesuai dengan gaya batang masing-masing ya. Nah, dengan metode unit load ya, kita akan menghitung apa perubahan panjang batang nilai delta dari suatu titik ya. Misalnya tadi titik E, katakanlah soalnya tadi ada di sini ya. Saya kita mau menghitung delta vertikal di E di sini. Maka dengan metode unit load itu rumusnya adalah eh, ini ya. Rumusnya rumusnya ini. Delta itu adalah penjumlahan dari perkalian dari apa perubahan panjang tiap-tiap batang. Jadi jumlah batangnya tadi ada berapa? Katakanlah ada 10 batang. Masing-masing ke 10 batang tadi punya perubahan panjang batang, yaitu entah bertambah panjang apa bertambah pendek gitu ya. Apa? Nah, hasil perubahan panjangnya itu akan kita kalikan dengan nilai alfa I. Alfa I itu sebetulnya apa? Alfa I itu adalah besarnya gaya batang akibat beban satu satuan arah vertikal atau arah horizontal di titik yang mau kita cari deformasinya tadi. Jadi misalnya kita mau menghitung delta vertikal di E, maka kita berikan beban satu satuan di titik E arah vertikal. Ya. Selanjutnya setelah kita beri beban satu satuan vertikal di E, kita hitung semua gaya batangnya. Ya, akibat beban satu satuan vertikal di titik E tadi, beban yang bekerja
yang sebelumnya, yang tadi ada 30 kilonewton atau 60 kilonewton, itu kita hapus, kita hilangkan. Sekarang kita kerjakan hanya beban satu di titik E arah vertikal. Nah, itu notasinya kita namakan sebagai alfa I, ya. Nah, alfa I dari masing-masing batang, kalau kita kalikan dengan delta Li masing-masing batang, kemudian kita jumlahkan untuk keseluruhan batang, itu adalah menunjukkan berapa nilai delta vertikal di titik E tersebut. Paham ya? Jadi kalau kalian tentukan mau mencari delta vertikal di E sini, maka langkah pertama dari gaya batang yang timbul akibat beban yang bekerja itu adalah ini, ya. Nah, ini eh, kita hitung perubahan panjang batangnya, yaitu dengan membuat tabel di Excel, ya. Jadi ini batangnya ada berapa nih di tugas proyek kita? Ada 21 batang, berarti kita sajikan dalam Excel ada batang 1 sampai 21, kemudian kita sajikan nilai gaya-gaya batang yang bekerja akibat beban yang sudah bekerja tadi, beban di lantai kendaraan. Ya. Kemudian dari ini kita tahu tadi rumus perubahan panjang tiap-tiap batang akibat gaya batang tadi adalah gaya batang kali panjang batang dibagi luasan penampang dan dibagi modulus elastisitas. Jadi rumusnya adalah apa? Eh, Delta itu di sini rumusnya sama dengan gaya batang dikalikan dengan panjang batang dibagi dengan luasan penampang batang dikalikan dengan modulus elastisitas. Berarti kita bisa pakai Excel. Nanti di sini Excelnya dimasukkan pakai rumusnya. Jadi delta Li ini sama dengan sel ini dikalikan dengan sel ini dibagi dengan ini kali ini, ya. Di sini ada file yang sudah Ibu buatkan di Excelnya, file Excelnya. Tugas proyek ini. Nah, ini ya. Jadi di sini kita buat Excelnya yang terdiri dari batang-batang, kemudian gaya batang. Ini kita input ya nilainya. Terus kalau mau panjang batang mau dihitung dari soal, boleh. Tadi soalnya kan di sini diketahui 1,5, ini tingginya 2 ya, maka panjang yang miring berapa gitu ya. Kalau ada yang batang yang miring, kalau enggak ya ini tinggal ini udah Ibu hitung di luar ya. Jadi ini Ibu input aja, nggak ada bersamaan. Tapi luas penampang ini juga sama data. Ini juga data ya. Nah, rumus itu ada di sini ya. Karena rumus delta Li itu rumusnya sama dengan apa? Sel ini Si kali Li dibagi, ini tentu harus dikaliin kurung ya, karena ini sama ini dihitung dulu. I kali E ya. Nanti di enter ya. Maka otomatis ini akan terhitung sendiri ya. Nah, kalau sel ini sudah dapat, kalian tinggal nanti ke bawahnya tinggal di copy paste aja, hanya ganti berubah sel. Paham ya untuk menghitung delta Li? Tadi rumusnya adalah batang kali panjang dibagi luas dikalikan dengan modulus elastisitas. Nah, sekarang yang ini ya, alfa I. Alfa I kalau kita putus lagi ya. Oke, nah nilai ini, alfa I ini dapatnya dari mana?
Dapatnya dari soal rangka batang ini tadi. Ini kalau dikasih beban yang soal ya. Nah, nanti kalau dikasih beban yang satu, kalian harus hitung lagi dari soal asalnya nih, yang masih bersih aja, yang nggak ada bebannya dari sini. Ya, tapi kalian kasih di sini bebannya satu aja, ya nggak ada beban yang lain. Kalian hitung semua gaya batangnya, ya. Boleh pakai keseimbangan titik, boleh pakai Cremona, ya. Kalau misalnya mau pakai keseimbangan titik, sebetulnya juga mudah, ya. Ini bebannya satu, pas di tengah yang kita pilih titik kritis yang di tengah, berarti simetris. Jadi ini reaksinya berapa? Reaksinya pasti setengah-setengah, ya. Nah, terus kalian hitung semua gaya batangnya, ya. Yang paling gampang ini beban satu ini pasti ketarik nih, ini plus satu, ya. Nah, yang di sini nggak ada beban, ini nggak ada beban, ini berarti ini nol nih. Ini pasti juga nol. Ini nggak ada beban, ini nol, ya. Ini juga nol. Jadi kalau nol kan bisa dihapus. Jadi sebetulnya kalian tinggal nyari gaya batang ini sama ini, ya. Yang tengah-tengah diagonal ini udah dapet nol. Berarti tinggal cari yang mau pakai keseimbangan titik boleh, pakai Cremona boleh ya. Pakai keseimbangan titik ya tinggal kalau ini setengah, kemudian ini AH miring, berarti AH-nya harus diuraikan. Jadi AH vertikal sama AH horizontal, terus ada lagi AC. Berarti kalian bisa pakai sigma vertikal dulu ya. Ini AH vertikal, ini dua, ini satu setengah, ini dua setengah ya. Berarti yang vertikalnya ini akan menjadi 4/5 atau 2/2 setengah. 4/5 dari AH ya. Sedangkan yang horizontalnya 3/5 ya. Yang ini tadi reaksinya kalau ini bebannya satu, ini berarti setengah. Nah dari sini kalian bisa gunakan sigma vertikal sama dengan 0. Maka AH bisa dapat ya. Kalau ini setengah ke atas, ini berarti logikanya nanti AH-nya ketemu negatif nih. Ya, berarti dia akan ketemu minus. Minus setengah dikurangi ini sama dengan 0. Berarti AH-nya berapa? Ya, maka AH-nya akan ketemu minus 5/4 kali setengah. Ya, berarti akan ketemu minus 5/8. Ya, minus 5/8 itu berapa? 5 dibagi 8. 0,625 minus ya. Nah ini balik lagi ke sini. Aha, aha itu berarti yang ini. Coba kita cek. Aha, aha ini. Nah ini alfa I-nya ketemu minus 0,625 ya. Nah yang lainnya kalian teruskan sendiri gimana menghitung gaya batang yang lainnya. Terus ditabelkan ke sini ya. Nah, kalau udah dapat alfa I-nya, ya, dan sudah dapat LI-nya, delta LI, maka kalian kalikan nilai alfa LI dengan delta LI, ya. Jadi ini sama dengan kolom ini dikalikan dengan kolom ini, ya. Kalau sudah dapat, nanti disam ke bawah, maka itulah dapat nilai delta vertikal di E, ya. Jadi metode unit load itu langkahnya adalah seperti itu ya. Berarti kalian harus mencari delta LI tiap tiap batang, kemudian harus mencari alfa I,
di mana alfa I adalah dikasih beban satu satuan, arahnya vertikal atau horizontal tergantung yang ditanyakan. Kalau kalian mau cari delta vertikal, berarti kasih beban satunya arah vertikal. Kalau kalian mau nyari delta horizontal, berarti beban satunya juga arah horizontal ya. Di titik yang mau dicari, mau cari di E berarti ngasih bebannya di titik. Terus ya, kalau zoom resikonya gini kalau di kelas. Jaringannya, jaringannya pakai jaringan HP misalnya. Oke, jadi materinya seperti itu ya untuk project progresnya sampai ke deformasi. Jadi target terakhir kalian ada gambar garis pengaruh, terus ada penghitungan menghitung deformasi di salah satu titik kritis. Nah, seperti itu. Mungkin Ibu stop dulu share screen-nya. Ya, ada yang mau ditanyakan terkait materi project sama materi minggu ini metode unit load ya. Eh, Kalau rekaman secara lengkapnya metode unit load itu sudah ada sih di apa di linknya ya. Kalian bisa ulang dari awal. Tapi kalau belajar di kelas pakai Zoom ya seperti ini sih putus-putus. Nah, sementara cukup mungkin penjelasan materi sama menghitung deformasi pakai salah satu teori yaitu unit load. Walaupun masih ada dua teori lagi yaitu Williott sama Williott-Moore boleh dipelajari tapi targetnya karena yang diminta cukup satu titik aja dulu untuk di project berarti kalian bisa pakai yang unit load aja dulu. Ya. Nah, oke seperti itu. Mungkin kalau kita masih ada waktu, masih panjang sih, apa masih ada 40 menit ya untuk sampai berakhirnya kuliah. Kita isi dengan diskusi, ada yang mau ditanyakan atau yang nggak pahamnya di mana, atau mau membahas tugas proyek yang sudah kalian kerjakan, mau dikoreksi dulu sampai ke sisi soalnya dulu. Silahkan ya kalau ada yang mau didiskusikan. Karena kan sekarang udah minggu ke-11 nih. Tinggal 4 minggu lagi berarti harapannya 4 minggu lagi itu nanti akan diisi dengan 1 minggu untuk kuis pra-UAS berarti di minggu ke-15 mungkin apa berarti sisa 3 minggunya lagi dipakai buat eh, bahasan proyek. Jadi presentasi proyek atau penilaian tugas proyek ya. Jadi tugas proyek itu nanti dikumpulkan dalam bentuk file PDF yang lengkap. PDF yang lengkap berarti dimulai dari cerita diskusinya juga ditampilkan, cara menghitung bebannya, gimana pemilihan dari masing-masing apa masing-masing materi dari gambar tugas satu masing-masing anggotanya, terus akhirnya dipilih yang apa itu lewat diskusinya seperti apa ya, kemudian penghitungan beban lengkapnya, jadinya bentuk soalnya seperti apa, terus data luas penampangnya, data menghitung gaya batangnya yang disajikan pakai cara analitis atau pakai grafis ya, kemudian di cross check sama subnya, berarti harus ada file subnya juga untuk cross check atau terserah disajikan dalam bentuk PDF-nya dibandingkan ini hasil sub, ini hasil hitungan manual harus sama gitu ya. Kalau nggak sama berarti jawabannya masih salah artinya ya harus
menghasilkan dua metode yang sama supaya apa jelas bahwa itu progresnya berarti jawaban yang benar ya. Kemudian tadi menghitung apa metode unit load, menghitung beban deformasi itu harus pakai Excel ya berarti disertakan file Excelnya ya. Kalau menggambar Cremona pakai cara grafis, misalnya pakai AutoCAD, ya berarti disajikan file PDF-nya ya, karena ibu nggak bisa baca AutoCAD ya. Kemudian apa? eh, Setelah itu, setelah ada file PDF-nya lengkap, ada file Excel, ada file SAP 2000-nya, kalian setelah itu nanti di satu sesi yang disediakan, entah itu di minggu ke 12 atau di minggu 14 atau 15 itu dikasih waktu buat presentasi. Atau kalau toh nggak cukup karena kelompoknya banyak, berarti kalian bikin video presentasi ya. Jadi kalian buat PPT yang isinya cukup, nggak perlu banyak ya, file PPT-nya maksimum 5 lembar misalnya ya. Jadi apa yang file penting-pentingnya aja. Jadi file soal, kemudian file datanya, kemudian file gaya batangnya, file garis pengaruh ya, kemudian file apa deformasi ya. Tapi apa disajikan secara ringkas dari file PDF-nya yang lengkap tadi diringkas menjadi 5 sampai 6 halaman lah atau ya maksimal 10 mungkin. Sebetulnya nggak perlu terlalu panjang karena kalau makin panjang nanti makin panjang videonya. Harapannya rekaman presentasinya itu nggak lebih dari 10 menit, jadi maksimum 10 menit. Ya 10 sampai 15 menit lah kalau toh misalnya 10 menit nggak cukup ya makin makin pendek tapi makin lengkap sih lebih lebih bagus nilainya. Jadi anggap aja kayak kalian latihan menyiapkan apa presentasi. Nah, nanti presentasinya harus disajikan dalam bentuk video yang kalian kirim dalam bentuk file video MP4 atau dalam bentuk link YouTube ya, atau dalam bentuk apa? Yaitu dua aja pilihannya tadi, entah dalam file videonya berarti MP4 atau eh, YouTube ya, atau bisa juga pakai file video PPT. Sebetulnya kalian juga bisa buat MP4 tuh nggak dalam bentuk rekaman yang sudah disajikan lengkapnya dalam videonya. Kalian bisa kirim PPT-nya karena di PPT itu bisa juga bikin video ya. Nanti masing-masing sheet-nya itu ada suaranya. Terserah lah ya bentuk filenya seperti apa. Yang pasti yang dikirimkan adalah file PDF lengkap, termasuk ada Excel-nya tadi, atau Excel-nya mau ditaruhkan di PDF-nya boleh, terus sama file presentasinya. Ya, file presentasi berarti ringkasan dari file PDF-nya lengkap. Nah, progres tugas proyeknya nanti sampai sana, yang itu komposisi nilainya adalah 50% ya. Berarti sekarang sisa waktu yang ada itu fokus ke sana, fokus ke apa tugas proyek yang bobotnya 50% itu. Ya. Nah, sisa yang belum terselesaikan hanya tinggal pra-UAS nanti pra-UASnya kuis gitu. Ya. Nanti sisanya 50% itu ada kuis, ada UTS, dan ada pra-UAS dan tugas 1 ABCD. Itu komposisinya 50%. Nah, 50%-nya dari proyek tadi. Ya. Oke, seperti itu penjelasannya. Jadi, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ini tinggal nunggu pertanyaan sekarang. Mungkin
Rekamannya bisa di stop kali ya.